Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Siang hari ini kami datang ke bait-Mu yang suci. Datang untuk memenuhi panggilan ibadah dari Tuhan Yesus Kristus. Waktu kami berdiri di bait-Mu yang suci, iman kami mengajar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Semua yang kami miliki datangnya dari Tuhan. Semua yang kami alami atas sepengetahuan Tuhan. Kami tahu hidup banyak masalahnya Tuhan. Ada sebagian besar sudah kami selesaikan. Ada sebagian lagi kami tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Dalam Tuhan selalu ada pimpinan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Roh-Mu bekerja. Menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Supaya kami tahu jalan-jalan Tuhan. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bertemu dengan jemaat sekalian. Saya lihat ibadah ini sudah full, saudaraku ya. Sudah penuh. 2 tahun ke depan, saudara harus cari tempat baru ini, saudaraku. Oke. Saudara sekalian, hari ini saya melayani 4 kali ibadah di tempat ini. Saya beri 2 tema selang-seling, saudaraku ya. Jam 7 bicara mengenai depresi. Jam 9 bicara mengenai Bapak Abraham, the best you can give to Lord Jesus. Yang ibadah ini kembali kita bicara mengenai depression, kemudian nanti ibadah jam 4.30 kita bicara mengenai kembali tentang Bapak Abraham, saudaraku. Nah sekarang perhatikan, saya bacakan ayat dulu, Matius pasal 6. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman yang kita baca. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bicara mengenai depresi, penyakit yang 10-15 tahun terakhir ini, penyakit yang mematikan, saudaraku. Penyakit yang mematikan. Okay. Sebelum bicara mengenai depresi ini, kita perlu membuka range of thinking. Saya kasih 2 kasus sehingga saudara melihat keseriusan daripada tema ini, saudaraku. Peristiwa yang pertama di Amerika. Ada seorang pendeta namanya Rick Warren, pendeta yang terkenal sekali di Amerika dengan jemaat puluhan ribu, saudaraku. 3 bulan terakhir ini kita baca di BBM itu, dia punya anak 1 laki-laki namanya Matthew Warren. Anak itu mati bunuh diri pakai pistol karena depresi, saudaraku. Begitu. Bukankah itu pendeta besar, punya ahli medis yang banyak, punya pendoa syafaat yang hebat-hebat. Kenapa anaknya mati depresi, bunuh diri, saudaraku? Kenapa seperti itu? Waktu dilacak di internet, dilihat, pendeta itu berkata, anak saya suatu hari ngomong, Daddy, aku percaya kalau aku mati, aku pasti masuk surga. Tapi kok tidak hari ini saja, supaya aku bisa lepas dari penderitaan ini, saudaraku. Dunia depresi, sakitnya, gangguan jiwa itu unexplained, tak bisa dijelaskan. Begitu sulit orang yang sakit seperti itu. Itu kasus pertama. Kasus kedua tidak jauh dari kota saudara, dekat-dekat daerah sini. 1-2 bulan lalu ya, ada seorang anak karena depresi, dia bunuh mamanya. Waktu ditangkap polisi, dia merasa tidak menyesali.
Karena mamanya dia dendam dan benci, mamanya kasih dia obat depresi. Dan dia hafal obat-obat itu. Ya, dia tidak suka, dia dendam, maka dia habisin mamanya. Memang dia depresi, saudaraku. Begitu. Jadi bagaimana kita mengerti penyakit seperti ini? Itu tidak jauh-jauh dari kita. Bisa aja keluarga kita, adik, paman, orang kita sayang, teman dekat. Sekarang udah begitu dia, Pak. Atau kita sendiri, begitu. Jadi ini suatu introduction yang besar untuk kita pahami. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin depresi, tentu poin-poin tentang depresi ada beberapa hal yang saudara perlu tahu. Bicara mengenai penyembuhan depresi. Satu, kalau kita bicara mengenai penyembuhan depresi, 90% grace of God. 90% anugerah Tuhan. 10% itu usaha manusia. Ingat itu baik-baik. Dokter tak mampu menolong kita. Dokter hanya bisa berikan obat penenang. Tidak bisa tidur, kasih obat tidur. That is all. Tangan dokter tak mampu menyembuhkannya. Hanya God Himself. 90% anugerah Tuhan. 10% usaha manusia. Saya udah layani banyak orang seperti itu. Banyak, bukan main, saudaraku. Layani tua, muda, besar, kecil, miskin, kaya, sama aja saudaraku. Yang bisa menyembuhkan itu Tuhan itu sendiri. Nah, kenapa saya angkat tema ini menjadi penting? Karena 20 tahunan yang lalu saya adalah orang depresi, saudaraku. Supaya saudara bisa melihat keseriusannya, urgensinya, bahayanya dalam kehidupan kita seperti apa. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, saudaraku, depresi itu tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas status. Tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, bisa diserang oleh penyakit seperti itu. Ada orang kaya depresi, banyak, saudaraku. Ada konglomerat depresi, banyak, saudaraku. Ada orang miskin depresi, banyak, saudara. Namun demikian, usia 17-an sampai ke 25-an, itu range usia seperti itu yang paling high risk untuk kena depresi. Kenapa? Usia seperti itu, cita-cita orang itu demikian tinggi. Ketika dia sudah bisa meraih cita-citanya, ya apa yang dia raih itu tiba-tiba lost, hilang, mengantar dia ke dunia depresi, saudaraku. Yang kedua, orang-orang pada masa usia seperti itu, ambisi, cita-cita, terobsesi oleh banyak hal, ingin meraih apa yang dia mau. Kalau dia tidak berhasil meraihnya, itu juga akan membawa dia ke dalam dunia depresi. Yes, usia rentan ada di antara range 17-an sampai 25-an. Namun demikian, oma umur 80 tahun pun bisa depresi. Be careful dalam hal ini. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga, depresi itu tidak terjadi mendadak. No. Kenapa hari ini jadi nangis histeris sampai dia buka celana, ketawa-ketawa gitu, kenapa? Karena kemarin dipukul oleh suaminya, jadi depresi dia hari ini. Itu tidak benar. Depresi itu seperti gunung berapi, yang di dalam perut gunung itu, saudaraku, magma itu, api itu, dia pelan-pelan panasnya. Jadi depresi perlu proses waktu yang cukup panjang. Saya teringat waktu saya umur 22 tahun, 22, 23, udah mulai ke situ. Explosionnya umur 26. Saya butuh 4 tahun untuk proses depresi itu jadi akut. Jadi seperti gunung meledak, ada saudaraku, seperti itu. Ya, jadi membutuhkan proses waktu yang setahun, 2 tahun, cukup lama. Tidak 1 day, 2 days, no. Depresi tidak kerjanya seperti itu, saudaraku. Enggak seperti itu. Kalau orang seperti itu bukan depresi, hanya stres sesaat dia, saudaraku. Begitu. Kenapa kamu mau bunuh diri? Karena kemarin suami saya maki-maki saya. Itu bukan mengancam bunuh diri, itu namanya mengancam suaminya. Bukan depresi itu, saudaraku. Kasih dia baygon. Minum, enggak berani minum, saudaraku. Oke, jadi depresi itu terjadi slowly but sure. Hati-hati. Jadi tidak serta-merta hari ini juga. Ya, pelan-pelan secara pasti api itu mulai membakar di dalam perut gunung itu. Pelan-pelan sampai suatu hari panasnya itu sudah cukup, sudah perutnya itu sudah tak bisa menahan kekuatan api itu. Explosion ya, itu depresi. Hati-hati ya, saudaraku ya, dalam hal seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah kita bicara seperti ini, baru saya masuk ke poin-poin depresi. Apa sih sebenarnya penyebab paling utama depresi itu
menurut Alkitab. Apa itu? Ya, depresi, penyebab depresi yang paling VIP, paling vital adalah worriness, kekhawatiran, anxiety, kecemasan. Itu poin paling besar yang menyebabkan orang itu masuk ke dunia depresi. Khawatir itu ada segi positifnya ya. Anak gadismu itu khawatir kalau dia tidak serius belajar, itu tahun depan dia tidak bisa naik tingkat di kuliahnya. That is good. Khawatir itu membuat dia lebih serius belajar. Istrimu itu khawatir karena engkau suami yang kaya, ganteng, masih muda. Bisa diambil orang. Dia khawatir. Maka membuat dia 1 minggu sekali ke salon. That is good. Di permak mana yang perlu ditempel, mana yang perlu dikurangin, mana yang perlu dibesarin. Dia lakukan semua, saudaraku. Kenapa? Khawatir suaminya kabur. That is good. Tapi kekhawatiran itu faktor negatifnya jauh lebih besar. Itu dia sudut yang harus kita sedikit lebih fokus ke situ. Ya. Jadi sekarang poin-poin depresi. 1. Ada orang-orang tertentu yang menjadi suatu kebiasaan mereka. Setiap poin yang berikut ini 1, 2, 3, 4, 5 itu. Setiap poin yang saya jelaskan. Jikalau engkau ada di poin itu, belajar berubah. Iya, saya itu loh. Belajar berubah. Jangan karena setiap poin itu dia itu berkait. Kalau engkau sampai di poin ke-5, hopeless, saudaraku. Kau merasa masa bodoh, suatu hari mengantar ke dunia depresi. Karena itu sudah kelihatan perjalanannya. Nah, saudara harus hati-hati. Iya loh, saya di poin kedua loh Pak. Yuk berubah di situ. Janji sama Tuhan, begitu. Mau kan? Jadi mau sukses kan? Hari tua mau senang kan hidup kan? Hati-hati dengerin poin ini. Oke? 1. Ada orang-orang tertentu, khususnya kalangan ibu-ibu biasanya, kita juga saudaraku lebih fokus ke mereka. Ada orang-orang yang tertentu yang seperti itu, yang cara berpikirnya saudaraku, dia itu terlampau banyak energinya tersedot oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Nah, itu dia. Jadi kebiasaan. Kelihatan dari wajahnya, saudaraku. Khawatir masa lalu, khawatir sekarang, khawatir masa depan. Itu tidak baik, saudaraku. Kelihatan dari sinar matanya. Hun, saudaraku. Walaupun kaya loh dia, iya. Gak kurang suatu apapun, benar. Tapi dia sudah punya suatu kebiasaan, saudaraku, selalu khawatir. Itu poin baru, poin pertama itu, saudaraku. Khawatir apa, Bu? Gimana ya bulan Desember? Desember dia khawatirin, saudaraku. Besok belum tentu dia hidup dia, saudaraku. Kenapa kamu khawatir, Pak? Diam aja, khawatir apa? 2014 siapa presidennya? Pusing amat. Itu urusan pemilu, saudaraku. Jadi di depan yang masih still mystery of God, dia khawatir. Habis tuh energi. Dan berusaha mencari orang pintar untuk tahu itu lebih parah hidupnya. Forward. Karena saya jarang di sini, saudaraku. Saya sudah membuat tema besar Struggling with God. Itu sampai 25 seri. Ini sudah masuk seri ke-11, saudaraku ya. Di sini jarang, di Intercon lebih sering. Nah, saudara perhatikan. Ya. Jadi untuk apa? Yang sekarang dikhawatirin, that is good. Tapi yang ke depan forward. Bukan berarti tidak boleh planning, tidak boleh antisipasi. Enggak. Bukan enggak boleh. Boleh. Tapi yuk khawatir ke depan sampai forward. Masih ingat khotbah saya? Ya, Ulangan 29 ayat 29 itu ayat bagus. Segala yang menjadi rahasia adalah milik Tuhan. Jadi yang masih di depan itu Tuhan punya loh. Jangan paksa diambil, paksa untuk mau tahu. Salah nanti. Yang diungkapkan adalah untuk kita dan anak cucu kita. Ulangan 29 ayat 29. Saya ajarin kalau susah hafalnya, gampang caranya. Kalau dikasih berkat sama Tuhan, dapat berkat besar, beli mobil Alphard. Kan begitu? Itu plat mobilnya tulis buat B Bible. Pasal 29 ayat 29. Sama kan hurufnya kan? Nomornya kan? 29. Belakangnya ULG. Ulangan. Pasti. Tiap pagi lihat mobil Alphard itu. Segala yang rahasia adalah milik Tuhan. Gak perlu tahu. Dan mobil ini dicicil pun rahasia Tuhan. Good. Selesai kan? Kenapa kamu pusing? Pikir terus yang enggak. Itu baru poin pertama. Nah kalau engkau orang seperti belajar. Jangan begitu.
tidak baik, saudaraku. Gak pada fresh wajahnya. Hidup tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu, saudaraku. Tidak boleh. Itu apa? Itu ayat tadi itu. Apakah dengan kekhawatiranmu itu bisa menambah sahasta hidupmu? Gak juga. Gak juga. Tetap aja mati nanti, saudaraku. Mati gak aku ya? Tetap kuat mati, jangan khawatir, tetap mati. Besok gimana ya? Tuhan ngomong khawatirmu cukup hari ini saja. Besok masih ada khawatirnya. Jangan takut gak dapat. Antrian Tuhan kasih khawatiran itu, saudaraku. Mau borong semua hari ini, sakit nanti. Desember, mau tahu hari ini, gak hidup. Desember tanggal 10, hari ini sudah tahu. Apa itu masalahnya? Suaminya disenggol bajai. Enggak hidup, saudaraku. Tiap hari lihat suaminya, kakimu taruh di mana, Pak? Jangan kemana-mana ya. Kamu disenggol bajai nanti. Enggak ada hidup. Close. Itu still mystery of God. Jalanilah. That is good. Kalau engkau orang seperti ini, itu baru poin pertama. Berubahlah. Berubah sikap, berubah way of life. Kalau tidak akan mengiring engkau ke poin kedua. Poin kedua adalah, karena orang itu terbiasa dan khawatir seperti itu, maka poin kedua, khawatir itu menjadi seluruh totalitas dalam hidupnya. Istilahnya, dia berenang dalam samudera kekhawatiran itu. Itu sudah lumayan berbahaya. Setiap momen tidak pernah dia sukacita lagi. Gak ada saatnya buat dia sukacita. Khawatir terus, pagi, siang, malam, anytime, anywhere. Itu orang gitu. Itu gak bisa tidur biasanya. Biasanya sudah tidak bisa tidur. Khawatir terus. Kalau suatu hari dia gak khawatir lagi, jadi kaget dia. Kok gak khawatir lagi? Sakit aku ya. Dia bilang sakit loh kalau dia gak khawatir lagi. Karena sudah enjoy kehidupan begitu. Jadi wajahnya tidak pernah fresh, tidak pernah ceria. Selalu dirundung malang itu meramurung terus wajahnya, saudaraku. Itu orang begitu. Sakit dia nanti. Poin kedua ini. Gak ada bagian-bagian menikmati lagi. Ada saatnya yang Tuhan ngomong, everything has its own time. Ada saatnya suka, ada saatnya duka, ada saatnya sukses, ada saatnya gagal, ada saatnya cinta, ada saatnya benci. Dia tidak mengerti itu lagi. Pokoknya semuanya bagi dia kekhawatiran. Itu orang tuh. Itu sudah tidak baik. Orang demikian. Bahkan kadang-kadang ditanya, kamu khawatir apa? Enggak tahu, pokoknya khawatir aja itu, saudaraku. Ada loh orang seperti itu. Dia enggak tahu, enggak bisa dijelaskan bagi dia. Kenapa? Pokoknya khawatir aja. Karena dia sudah berenang di situ, itu tidak baik. Kalau poin kedua, engkau orang begitu tidak selesaikan, kau masuk poin ketiga. Poin ketiga itu dengan poin kedua, itu seperti api sama bensin. Karena dia sudah berenang dalam kekhawatiran seperti itu, poin ketiga, peristiwa-peristiwa yang dia alami, khususnya peristiwa-peristiwa yang tragis, yang naas, yang memilukan hati, yang menciptakan kepahitan di hidup, membuat dia menghadapi peristiwa itu tidak bisa menerima kenyataan. Wah, itu lengkap 2 poin itu, 2 dan 3 itu. Mengiring dia ke dunia depresi. Tidak bisa menerima kenyataan. Saya dulunya tidak bisa menerima kenyataan, membawa saya ke dunia depresi karena masalah sekolah. Waktu saya kuliah tingkat 1, waktu mau naik ke tingkat itu harus bayar uang semester untuk bisa ujian. Saya nggak ada uang. Saya nggak ada uang, keluarga udah nggak kirim. Saya berdiri di pintu ruangan ujian itu. Teman-teman pakai kartu merah itu artinya sudah bayar. Saya nggak bisa masuk karena nggak ada kartu itu. Saya lihat teman-teman udah buka kertas ujiannya, ya saya pulang. Belum depresi, belum. 1 minggu kemudian saya sudah bakar buku-buku saya. Forward, udah gak bisa kuliah. Minggu kedua, udah gak bisa tinggal di situ. Kenapa? Tiap pagi lihat teman pakai seragam kuliah, seragam kampus. Itu lihat mereka hatinya seperti ditusuk-tusuk loh, saudaraku. Tak bisa terima kajian, perih bukan main. Akhirnya membuat saya lari ke dunia orang malam. Diskotik, bar, judi, ya. Semuanya saya lakukan di situ semua untuk melarikan diri. Ketemu teman di diskotik, teman kuliah. Kamu apa kabar? Aku udah selesai jadi manajer di perusahaan ini. Kamu gimana? Diam 1000 bahasa.
Waktu dulu mama saya masih hidup, dia ngomong gini, sudahlah yang kamu tidak bisa dapat jangan paksain. Saya enggak bisa. Bisa aku menerima kenyataan. 4 tahun seperti itu dikasih kerja 2 bulan keluar, 2 minggu keluar. Duniaku masih dunia sekolah. Aku masih suka, ini orang pintar, dia ngomongnya apa di buku ini. Aku suka searching, saudaraku. Itu seolah dipaksa, diambil dari duniaku. Disuruh masuk ke dunia, cari uang kerja. Aku belum familiar dengan dunia itu. Saya lihat koran orang di wisuda, saya perhatiin. Air mata saya menetes-netes di koran itu loh. Tak bisa menerima kenyataan. Itu dia. Ini poin penting saudaraku. Lihat dirimu masing-masing. Banyak ini. Poin ini. Jangan main-main di hal seperti ini. Jangan main-main saudaraku. Saudara pikir udahlah bukan apa-apa saya simpan. One problem kamu simpan. Second problem kamu simpan. Third problem kamu simpan. Ya, ini ada kapasitasnya loh. Kalau dia sudah 3 kuat, dia overload, dia exploded, saudaraku. Jangan pikir, pokoknya aku udah lupain. Kamu tidak akan lupain. Kamu simpan aja. Itu seperti mesiu dalam mesiu. Itu dalam tubuhmu sampai dia nggak kuat lagi badanmu itu. Explosion dia. Masing-masing punya. Saya kasih banyak contoh. Masih ingat? Misalnya seorang istri atau suami. Istrinya meninggal, suaminya meninggal. Bukan meninggal karena umur 65, 70. Bukan hari tua meninggal. Meninggal umur 35, Pak. Aku tak bisa terima. Anak-anak masih kecil. Sulit, sakit, Pak. Iya, aku ngerti. Memalukan lagi matinya disenggol bajai, Pak. Ditabrak geng Mercy, masih geng sedikit. Ya. Aku tak bisa terima, Pak. You must accept the reality. Gak bisa, Pak. Tahu nggak, Pak? Pahitnya. Aku ngerti. Kalau dia sudah mati, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kamu nangis, saya ngerti. Tapi kalau tahun keempat kamu nangis lagi, you don't cry for him, you cry for yourself. Anak-anak udah mau SMA, gak bantu saya cari uang untuk sekolah anak-anak. Kamu cepat meninggal si papa, that is not good for you. Tidak baik. Nanti kamu taruh foto dia di tempat tidur. Malam kamu pakai baju dia, kemeja dia atau baju tidur suamimu. Taruh fotonya di kamar mandi, di meja makan, di meja tamu. That is not good for you. Bahkan malam mau tidur, papa tidur dulu ya, sakit nanti. Kalau kamu bisa menerima kenyataan, itu semua foto-foto memorinya suami, simpan, gak ada yang larang. Tapi kalau kamu tidak adalah tipe orang yang tidak bisa terima kenyataan, bakar semua. Daripada mengiring kamu ke dunia depresi. That is not good for you. Percaya saya. That is not good. Karena engkau tidak bisa menerima kenyataan. Banyak problem ini. Masing-masing punya hal yang berbeda. Saya difitnah, Pak. Sakitnya Pak Pendeta nggak ngerti. Saya ngerti. Sakit sekali, Pak. Saya tidak tahan, Pak. Aku ngerti. Sudah berapa lama dia fitnah kamu? 15 tahun sudah, Pak. Udah lama ya, masih sakit. Masih, Pak. Orangnya ada di mana sekarang? Udah mati, Pak. Udah dong. Gak bisa, Pak. Setiap minggu saya lewatin kuburannya, saya ludahin dia, Pak. Ludahin kuburannya. Kamu pikir ludahmu itu mengobati lukamu? No, ludahmu itu adalah mesiu yang membuat you punya kepahitan itu double kemampuannya. Karena kamu tidak akan lupa. Selalu mengisi, ya, kepahitan itu seperti dikasih makan. Not good. Hati-hati. Ini anak muda juga bisa, anak gadis juga bisa, oma-oma juga bisa. Itu cucu saya, Pak. Itu anak gadis cilik 5 tahun, mulutnya runcing gini, Pak. Ngomongnya tajam bukan main. Tiap pagi ketok pintu saya. Oma makan dulu, makan bubur. Mati, Pak. Sakit. Aku enggak bisa. Oma itu depresi. Yes. Hati-hati. Setiap kita hubungnya itu. Selesaikan di poin ini. Itu pemuda saya cinta sekali, Pak. Dia pergi tinggalkan aku begitu aja. Dan sedengar dia mau married dengan orang lain. Aku tak bisa terima. Kamu harus belajar terima. Gak bisa, Pak. Apa gak ada orang lain? Dia yang paling ganteng, Pak. Di dunia ini yang ganteng sudah gak ada, Pak. Yang jelek aja tinggal dikit. Carilah monyet kalau begitu.
Itu membawa kamu ke dunia depresi karena tidak bisa menerima kenyataan. Suami juga begitu, kita laki-laki hati-hati. Biasanya suami yang hidupnya sudah mapan, tiba-tiba habis semua, itu sangat rentan untuk depresi. Ini suami istri, suami pahit habis, rumah pun udah kontrak, pakai mobil jelek, mobil Panther tua begitu. Suatu hari di jalan lihat depan ada Mercy terbaru tipe S. Mama, Mercy terbaru. Kita juga dulu punya ya, mulai dia. Seandainya kita masih punya, itu istri harus ngomong, sekalipun itu keras. Papa, kita sudah gak punya apa-apa. Rumah kontrak, Pak. Ya, mobil tua, Pak. Papa jangan berandai-andai terus. Mama udah capek urus anak-anak sekolah. Tidak mau urus orang gila. Kasih tahu dia. Itu akan mengiring dia ke dunia depresi. Karena dia tidak bisa terima. Nanti ketemu temannya, bawa BMW, bawa apa. Dia painful sekali. Itu laki-laki itu begitu modelnya. Hati-hati. Saya nggak tahu apa itu dalam dirimu yang kamu tak bisa terima. Kamu hari ini tahu loh. Tuhan sudah lihat hatimu. You harus accept the reality. Kalau enggak, itu racun. Apapun, gimana pun sakitnya. Yes. Ya. Kalau kamu mau sembuh. Kalau kamu mau terhindar dari dunia depresi. Kalau kamu mau dengar nasihat Tuhan. Jadi Pak, apakah ada cara, suatu indikasi bahwa aku sudah bisa menerima kejahatan hidup? Tidak susah sih. Kasih contoh, laki-laki atau perempuan sama aja. Ini misalnya perempuan, tidak menikah. Tidak mau menikah dengan tidak bisa menikah, that is different. Tidak bisa menikah, ada cacat tubuh. Kalau dia married, pasangannya atau dia tidak bahagia rumah tangganya. Jadi dia tidak bisa menikah. Tidak mau menikah, itu badannya sehat. Dia tidak mau menikah, mungkin dia merasa dia tidak cocok dengan siapapun. Sama anjing aja gak cocok kok dia. Jadi dia merasa tidak menikah. Nah, orang seperti itu, ya, tidak menikah itu dalam dirinya menjadi suatu black spot. Hitam, titik hitam, aib. Dan orang itu sangat peka sekali akan itu. Sensitif sekali dan mudah tersinggung. Itu dia. Jadi misalnya, saudara-saudara sekalian, ibadah minggu depan pendeta si ini yang akan bicara. Kita akan bicara mengenai family. Langsung tersinggung dia. Ngomong saya ya. Karena saya gak punya keluarga. Nanti the next session kita akan bicara mengenai membesarkan anak dalam Tuhan. Ngomongin saya ya. Karena saya gak punya anak. Dia sensitif sekali. Itu orang artinya tidak bisa menerima kenyataan hidup. Itu bahaya saudaraku. Tapi kalau dia ngomong, bicara mengenai family, mau ikut, minta waktu untuk bersaksi. Karena apa? Biar teman-teman tahu betapa sulitnya dalam dunia tidak menikah. Berarti dia menguasai, dia matang dalam masalah dia. Dia tidak menjadi malu untuk cerita. Itu orang matang, bisa menerima masalah yang dihadapi. That is the point. Misalnya contoh lagi, teman lamamu itu, 25 tahun tidak ketemu, si Jennifer itu. Dan saya tahu 15 tahun lalu dia married. Ketemu, ketemu, apa kabar Rani? Gitu. Iya gimana Jennifer? Peluk-pelukan, biasalah itu wanita. Kemudian si Raninya kan tidak tahu bahwa Jennifer gak punya anak. Dia kan tanya nanti. Nah Jennifer termasuk orang yang tidak punya anak, membuat dia aib, membuat dia sensitif. Rani gak tahu. Jen, anakmu sudah berapa? Langsung hitam sebelah mukanya. Udah ya, gue pulang dulu ya. Dia tersinggung sekali. Pada temanmu itu enggak tahu kamu enggak punya anak. Iya kan? Tapi kalau si Jennifer itu dewasa rohaninya, dia tahu memang di 15 tahun menikah Tuhan tidak kasih. Dia tidak tersinggung, bahkan pertanyaan temannya menjadi humor yang fresh. Gimana Jennifer? Anakmu udah berapa? Kami married 15 tahun Rani. Tapi Tuhan enggak kasih anak gitu. Jadi enggak punya anak. Ada aku piara anak monyet 2. Mau lihat? Udah gede-gede itu anak. Bulu semua badannya mau. Jadi tidak menjadi sakit hati, kenapa? Dia bisa menerima kenyataan hidup. That is the point. Contoh berikutnya saya. Ke banyak tempat setelah khotbah, saya bilang apa? Aku bekas orang sakit jiwa. Saya bekas orang gila. Saya sudah telanjang di jalan. Saya tidak malu dan saya tidak merasa terhina. Kenapa? I can accept the reality. Bahkan saya ngomong gitu saudara tersenyum. Bagi saya tidak tersinggung. Gilaku aja become blessing for you. Kan begitu. Saya tidak tersinggung. Bahkan udah habis khotbah kadang-kadang ada jemaat telepon.
Pak, sorry ya, tadi waktu Bapak ngomong, Bapak ada sakit itu Pak. Jangan malu Bu, bilang aja gila, bilang aja Bu, begitu. Iya. Saya umumin sama orang ini, nanti di Serpong, ada KKR Serpong Revival Breakthrough, saudaraku, KKR besar. Mereka minta saya lakukan. Tulis saja, kasih umumin jemaat ya Pak ya, itu pembicara bekas orang gila, jangan takut. Saya tidak merasa tersinggung. Kenapa? I can accept the reality. That is my life. Kenapa saya harus malu? Kan gitu. Hanya karena tidak matang. Hanya karena tidak bisa menerima kenyataan hidup membuat dia malu. Itu dia poinnya. Poin ketiga ini penting saudaraku. Lihat dirimu masing-masing. Sampai hari ini kamu masih sakit hati. Sampai hari ini kamu masih tidak bisa terima kenyataan itu. Apapun peristiwanya nggak bisa Pak. Itu akan mengiring kau ke dunia depresi. Kalau bukan hari ini, nanti waktu kamu umur 65. Karena kamu pelihara itu. Hati-hati. Nah kalau dia sudah sampai di poin ketiga, ketika poin ketiga dan 2 itu seperti api dan bensin, masuklah poin keempat. 4 sudah very, very dangerous. Sudah depresi itu. Dia mulai senyum sendiri. Dia mulai ketawa sendiri. Sudah ada suara-suara, itu saudaraku. Ya. Jadi di situ semua lengkap. Nanti dia lukai dirinya, dia buka celananya atau apa itu udah lengkap di situ di poin 4. Itu dia sudah masuk ke dunia illusion, dunia ilusi. Jadi dia masih hidup sama kita. Konsentrasi ke kita hanya 20%, 10%. Malah dia nggak sadar dunia dia. Dia lebih asik ke dunia ilusi dia, begitu. Waktu saya khotbah di gereja, seorang ibu datang, tolong anak saya. Oke Bu, kenapa? Depresi Pak. Umur berapa? 26. Kerjanya apa? Calon dokter Pak. Oke. Habis saya khotbah suatu hari dia datang, lihat anaknya tinggi, eye bag-nya itu, matanya itu bengkak. Ini orang tidak tidur. Saya lihat sinar matanya, sinar mata orang depresi. Saya lihat tuh, oh sinar matanya. Ini orang sakit jiwa, orang gila ini. Sama dengan aku dulu sama gilanya. Gila. Jadi waktu saya ngomong sama dia gini, tapi dia tidak dengar apa yang saya ngomong. Dia asik dengan dunia ilusi dia. Jadi saya harus masuk lewat jalur dunia dia. Karena saya hidup di situ dulu. Saya tanyain, bisiin, ada pasien penting ya? Tahu dia jawab apa? Iya, ada pasien mau dioperasi. Kasihan saudaraku, kasihan orang-orang kayak gitu. Jiwanya terpecah-pecah. Ya, suara satu ngomong keluar, suara kedua ngomong tidak. Jadi dia panik. Orang sakit jiwa itu begitu. Dia nggak tahu lagi dirinya seperti apa. Maka dia panik, saudaraku. Dia pilih mati. Karena no way. Maka anak Rick Warren pilih mati. No way, nggak tahu dia harus ngomong AB ini digoncang dia. Dengan 2 hal yang positif, negatif. Berkontradiksi begitu. Sengaja. Itu sakit jiwa namanya, saudaraku. Tak bisa dia. Akhirnya kecenderungannya membawa dia melukai diri. Dia makan kotoran sendiri. Jadi begitu. Dia baret perutnya, dia gigit lidahnya, begitu. Itu sudah dunia depresi. Bahaya sekali. Very dangerous. Nah, kalau dia sudah masuk ke poin keempat itu, dia sudah depresi, saudaraku. Sudah depresi. Nah, jenis depresi itu dirangkum oleh psikolog. Jenis depresi itu macam-macam. Ada jenis depresi yang ganas, yang anak sunter itu bunuh mamanya. Itu depresi yang ganas. Ada depresi yang senyum terus. Mungkin yang dia ingat itu Jojon, Mr. Bean. Gitu. Ya. Ada depresi yang kalau kayak saya, memang saya suka tolong orang sih ya. Depresi saya depresi yang suka seperti jadi savior, tanda kutip. Lihat koran. Ada orang susah ya, sini saya tolong. Mau tolong apa? Ada mata saya, darah saya baret saudaraku. Diri saya buka celana saya. Begitu. Itu depresi saya. Ada yang depresi yang berdiri di rumah sakit jiwa itu, dia duduk malam-malam udah pakai cakep-cakep. Ngapain? Ada orang besar mau datang, kasih dia titah untuk disampaikan ke dunia. Itu orang depresi, saudaraku. Macam-macam modelnya. Ya. Kasian sekali dunia mereka. Yes. Kamu tidak tahu aja hidup mereka itu. Tidak ada jalannya buat mereka. Mereka pilih mati, saudaraku. Kalau bisa mati, mereka pilih mati. No way. Nobody help. Tidak bisa. Tidur pun tidak bisa. Dia ingin tidur, tidak bisa tidur. Dia tutup matanya, kepalanya, pikirannya jalan. Dia hanya butuh obat dokter buat dia bubuk. Kalau obat dokter
kasih dia tidur, kemudian besok dia bangun lagi, dia butuh obat itu lagi. Sampai kapasitas dosisnya ditambah lagi, membuat dia matanya semua jadi tidak normal. Tak bisa tidur dia. Kasian sekali orang seperti itu. Saya lagi banyak sekali. Yang umur 26, ya, yang umur 13 tahun. Seorang ibu, umur berapa itu? 43. Tolonglah cici saya. Kenapa? Dari London loh dia. Titelnya MBA. Dia menikah dengan orang bule. Orang barat itu juga enggak ini sih. Dia udah tahu pasti dia dokter. Istri depresi. Dia suruh pulang. Memang dia sudah gak mau. Kasian loh bisa sampai di Indonesia. Kalau dalam keadaan begitu. Di rumah Pak, dia potong-potong bajunya kecil-kecil. Bawa ke mall. Dia kelilingi eskalator itu Pak. Aduh kasihan sekali. Itu orang depresi saudaraku. Ada lagi Pak, adiknya ini summa cum laude saudaraku. Summa cum laude. Depresi dia Pak. Gitu. Kasihan sekali. Poin kelima. Poin 1, selalu khawatir. Poin kedua, berenang dalam samudra kekhawatiran. Poin ketiga, could not accept the reality. Poin keempat, dunia illusion. Poin kelima, finalitas daripada orang depresi itu, suicide, bunuh diri. Gak ada harapan loh, anak pendeta Rick Warren. Itu ada satu, waktu saya khotbah di Solo, suami istri datang. Kenapa Bu? Tolonglah anak gadis saya depresi. Oke, saya ke rumah sakit itu. Ketemu dia, serem wajahnya. Gak bersahabat, sinar matanya marah begitu. Saya balik ke orang tua ini. Saya tidak mau tolong kalau bapak ibu tidak jujur. Ini ada kasus baru begini. Mereka mau jujur. Ini anak dibawa ke Jakarta sekolah, kuliah. Jatuh cinta dengan pemuda orang Batak. Orang tuanya Chinese tidak suka. Bawa kembali ke Solo. 2 tahun prosesnya depresi. Dia lompat dari lantai 2. Gak mati, patah tangannya. Oh gitu ya kasusnya. Oke, saya datang lagi. Nah saya harus masuk lewat jalan dia. Gimana temanmu itu baik ya. Mulai kaget dia. Kok ada orang memperhatikan bagian dia yang paling penting. Pemerhati dia ya. Pelan-pelan iya. Kasihan saudaraku. Orangnya care banget ya. Baik orangnya. Suka perhatiin saya. Ya kuliah buat itu PR sama-sama, orangnya baik sekali. Iya, kasihan sekali. Dia udah ngomong cukup lama, dia merasa ini teman, friendly, mengerti dia giniin tangannya. Suruh saya gini juga tangannya, cas, sama-sama gila maksudnya saudaraku. Kasihan dia, kasihan sekali. Finalitas daripada orang sakit jiwa itu, suicide. Oke. Nah sekarang kita bicara 3 poin bagaimana membantu orang seperti itu. Poin pertama, orang depresi tidak boleh tinggal sendiri. Dulu saya tidak ngerti, aku tinggal di kos. Saya nggak ngerti. Saya mau bunuh diri lewat lompat dari jembatan penyeberangan Hayam Buruk Gajah Mada. Saya duduk di rel jam 3 sore, kereta lewat saya belah 2. Tuhan tuh baik sama saya, saudaraku. Begitu. Orang depresi tidak boleh tinggal sendiri. Itu adikmu, mamamu, pamanmu, atau orang yang paling kamu sayang atau teman baik. Kasih tahu, dia tidak boleh tinggal sendiri. Bunuh diri dia. Kamar tidurnya tidak boleh yang bisa dikunci dari dalam. Luar gak bisa buka, itu gak boleh. Gak boleh ada cekretan dari dalam. Nanti dia gigit lidahnya, mati dia. Orang sakit jiwa itu gak boleh tinggal sendiri. Saudara harus awasi. Begitu. Ingat baik-baik ya. Poin kedua, lakukan terapi lagu rohani yang sifatnya lagu penyembahan, yang slow, yang pendek-pendek. Putar di kamar tidurnya, di kamar mandinya, di ruang makannya, di mobilnya juga. Ya, lagu-lagu yang slow itu, walaupun dia tidur, biarkan lagu itu hidup. Supaya lagu itu mentransformasi alam bawah sadar dia. Karena jiwanya tergoncang. Biar dia itu sembuh bagian itu. Dia tidur pun diputar lagu itu. Kan banyak lagu itu. Lagu-lagu itu banyak. Lagu Pak Nikun dulu juga ada, saudaraku. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di rencanamu. Jadi lagu-lagu yang pendek aja. Jangan lagu yang kencang. Allah ku dahsyat tambah gila nanti dia. Nanti telanjang nari-nari dia, saudaraku. Jangan cari maulon. Jangan, saudaraku. Ya. Maulon kan nyanyinya kencang. Jangan, saudaraku.
Lagu-lagu yang slow aja gitu. Itu sangat menolong dia loh. Jiwanya itu diperbaharui. Oke. Tolonglah orang kayak gitu, please. Kasian sekali. Kasian. Nggak ada jalan dia. Nah, poin ketiga yang susah. Orang seperti itu, saudaraku, poin ketiga menolongnya lewat renungan firman. Itu sulit, tapi itu yang paling vital. Itu tidak bisa dilakukan oleh saudara, karena saudara tidak expert di situ. Itu hanya bisa dilakukan oleh konselor yang sekolah psikologi dan teologi. Belajar psikologi dan belajar tentang ilmu ketuhanan, belajar Bible. Atau pendeta seperti saya yang pernah mengalami peristiwa itu. Jadi ada linknya bisa melayani mereka. Karena pikir mereka itu on off. You ngomong, kelihatan dia ngerti, dia tidak dengerin, saudaraku. Begitu. Kasihan sekali. Saya khotbah 7.030 kali sampai hari ini. Tanpa saya sadari ketika saya khotbah meneguhkan orang, itu firman memperbaharui saya loh, saudaraku. Itu dia. Ingat kembali apa yang saya ngomong. 90% grace of God. 10% human effort. Tapi bagaimanapun, itu kan orang yang kita sayangkan. Jagalah, doalah, ada air mata untuk dia. Jaga baik-baik, kasihan dia. Kasihan sekali. Dia gak tahu dia harus buat apa, saudaraku. Dia gak bisa. Kadang-kadang dia marah terus, dia gak ngerti dirinya. Dia terjepit di dua sudut begitu. You marahin dia juga gak ada guna. Dia, kalau saudara marahin orang sakit jiwa itu, tambah takut dia. Karena dalam dirinya gak ada pertahanannya. Sama sekali gak, digininya dia takut. Gak ada pertahanannya. Kasihan sekali. Saya kembalikan firman ini kepada saudara. Kau duluan. Kamu ada di poin mana, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan hari tua jadi susah hidup loh. Mau hari tua bisa lihat cucu. Senang kan? Jangan sakit di rumah loh. Nobody help. Suamimu atau istrimu sudah meninggal. Tinggal kamu sendiri. Paling cucu anak nangis saja for us. Mulai hari kita belajar. Supaya hari tua tidak sakit yang kayak gini. Kalau sakit ginjal, sakit apa, rematik itu apa boleh buat. Tapi tidak sakit jiwa. Nobody help you. Zaman sudah berbeda nanti. Anak cucumu sudah mau hidup. Mereka ingin hidup senang. Dia bawa kamu tinggal di rumah sakit jiwa. Nobody help you. Jangan mau. Mulai hari ini we start. Tuhan baik loh. Jelaskan dengan detail. Kau ada di mana. Kaulah yang berinteraksi dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Doa sejenak. Lihat dirimu masing-masing. Perhatikan hidupmu. Pak, saya ada di poin nomor 2. Berubah hari ini. Janji sama Tuhan. Saya orangnya itu Pak, di poin 1 Pak. Khawatirku ada-ada aja. Kasih tahu Tuhan. Saya sudah di nomor 3 Pak. Ya. Saya tak bisa terima kenyataan hidup hari ini. Minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa menerima. Saya sudah ada di poin 4 Pak. Sudah ada suara-suara. Kecenderungan bunuh diri pun sangat besar. Hati-hatilah engkau. Kalau sudah seperti itu. Mintalah ke psikiater, kepada pendeta untuk tolong kau. Oke. Kau doa sendiri-sendiri. Lihat dirimu masing-masing. Perhatikan baik firman hari ini. Anxiety, worriness. Itu cikal bakal mengiring engkau ke dunia depresi. 1 menit engkau berdoa. Setelah engkau berdoa, saya mau engkau pelan-pelan bangkit berdiri. Setelah mendengar ini, kita harus happy dan sukacita. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yang sudah berdoa, bangkit berdiri. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, Happy sambil tepuk bunga tangan. di padangnya hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara.
minum makan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Haleluya. Amin. Tundukkan kepala, berdoa sebentar. Roh Tuhan bekerja. Terima kasih untuk firman hari ini. Di zamannya begitu sulit, Tuhan masih sayang sekali sama kami. Tuhan jelaskan dengan detail. Tuhan tidak mau kami mengalami itu. Makasih Tuhan, Kau baik. Kau tahu bagaimana kami hidup. Terima kasih. Meteraikan firman ini dalam hati kami. Bahwa Allah kami besar. Allah kami mampu melakukan segala perkara. Satu-satunya yang bisa kami sandari hanya Allah kami yang hidup itu. Kami tidak mau sakit, kami mau sehat sampai tua. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya berkata, amin. God bless you. Silakan duduk.